Margo Anissa, asal Barbados yang juga mualaf, mengundangku ke rumahnya di Toti untuk acara perpisahan. Keluarga ini akan berhijrah ke Kairo, ingin mencicipi kehidupan dengan nuansa Islami katanya. Aku dikenalkan dengan teman-temannya yang multibangsa dan warna. Ada yang tulen Inggris, wanita Aljazair berkebangsaan Prancis, Jamaika, Ethiopia, dan negara Nigeria. Unik sekali. Aku tertarik dengan penampilan Joanna Rowntree, muslimah Inggris asli yang mengenakan busana muslim penuh, mirip abaya, longgar, berwarna abu-abu dengan jilbab berwarna biru muda. Aku menyapa dan memperkenalkan diri. Joanna perempuan Inggris berusia sekitar 26 tahun, baru saja memeluk agama Islam sekitar 3 tahun. Joanna berprofesi sebagai medical researcher, bekerja di Guy's Hospital, London Bridge. Ia mengalami perjalanan spiritual yang panjang. Alkisah, usai sekolah SMU di Inggris, ia tidak langsung ke universitas tapi memutuskan untuk melanglang buana. Dia percaya bahwa merantau bisa memperluas cakrawala. A travel can broaden your mind, ujarnya. Ia pun mendaftarkan diri untuk jadi volunteer dengan British Council. Mengajar bahasa Inggris, ya, adalah salah satu cara untuk keluar negeri. Suatu hari saat istirahat, murid-murid selalu mendatanginya. Biasanya mereka selalu datang menyampaikan salam. Suatu hari, upaya mereka menyodorkan buku kecil dan tipis. Miss, kenal dengan Nabi Muhammad Rasulullah kami nggak? Tanya salah satu mereka. Mereka berdesakan dan masing-masing ingin dapat perhatian. Siapa tuh Muhammad? Saya tidak tahu. Dengan sabar Joanna menjawab pertanyaan mereka. Ini Miss, baca buku ini. Di sini ada loh sejarah tentang Nabi kami Muhammad. Ujar mereka mengadai buku kecil tentang Rasulullah SAW pada Joanna. Karena menggunakan bahasa Melayu, rupanya Joanna kurang memahami. Ia akhirnya menolak dengan lembut agar anak-anak tidak tersinggung. Joanna sangat menghargai pemberian itu, seakan dia diberi perhatian khusus oleh anak-anak. Dia sangat terharu. Sejak itulah Joanna tertarik dengan Islam. Ia menyempatkan diri ke toko buku saat Joanna berada di Kuala Lumpur. Pesan anak-anak itu cukup membekas di hatinya. Ternyata banyak sekali buku-buku tentang Islam yang berbahasa Inggris. Joanna membeli kamus Inggris Melayu yang kecil. Pikirnya pasti anak-anak akan senang kalau mereka tahu bahwa ia belajar bahasa Melayu. Sejak itulah Joanna mulai tertarik mengenal Islam hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lain lagi cerita Nini, wanita asal Indonesia yang juga residen atau pemukim yang bersuamikan Inggris. Ini mempunyai cerita unik. Karyawati di sebuah department store ini cukup lama tinggal di sini, ya sekitar 10 tahun lebih lah. Dulunya ia seorang penari, rumah dan lincah, temannya di mana-mana. Setelah gabung dengan sebuah pengajian student Indonesia di kota London, ia menemukan sesuatu. Mengaku merasa bahagia banget berada di lingkungan yang nyaman serta banyak mendapatkan masukan. Suatu hari terjadi perubahan cukup drastis. Nina berkeinginan mengenalkan jilbab, tapi hanya memakainya dari rumah ke tempat pengajian, lalu ke supermarket atau stasiun. Namun sampai di tempat bekerja ia lepas. Ada selaksa perasaan berdosa, namun Nina tengah menumpuk keberanian. Setiap ia datang ke pengajian, sering sang kain berbentuk segitiga itu melorot dan jatuh ke pundaknya. Suatu hari saya menegurnya, "Mana penitinya, Nin? Wow, kok malah cantik seperti ini sih? Lihat tuh di kaca, kecantikanmu malah menyeruak," ujarku meyakinkan. Memang betul, ia tampak lebih cantik dan anggun. Ia tersenyum malu campur bangga. Jika belum berani full time, cobalah part time dulu. Biasakan dulu supaya kita bisa pede alias percaya diri dan orang-orang sekitar kita tidak kaget. Begitu nasihatku. Ia melakukan pengamatan diam-diam. Ia mencari tahu berapa banyak jumlah muslimah di tempatnya bekerja. Ia kaget, ternyata jumlahnya cukup banyak. Akhirnya setiap ke pengajian ia sibuk membahas dan bercerita tentang jilbabnya. Nini akhirnya mulai terobsesi dengan jilbab. Ia bahkan meminta saran kapan ia bisa memulai mengenakan ke tempat kerja. Suatu ketika Nini mengambil day off. Nina mengajak teman-temannya untuk minum kopi. Tentu dia mengenakan jilbab. Pada saat hendak pulang, tiba-tiba dia membelok ke tempat ia bekerja untuk sekedar menyampaikan hello kepada teman-teman kerjanya. Rupanya dia lupa kalau mengenakan jilbab. Tentu saja semuanya temannya terkejut. Kebetulan sang supervisor yang muslim sedang berada di situ. "Oh, I don't know you wear hijab, Nin," tegurnya. Dia jadi tersipu malu sambil mengatakan bahwa ia mengenakan jilbab. "Why don't you wear it to work? Really? I wear hijab to work?"
seolah tak percaya mendengar tawaran nilai saat exciting itu. Well, of course you can. I will talk to my manager and I'm sure you have the right in this country, jawabnya meyakinkan. Tak terbayang rasa gembira di hati Nini hari itu. Ia mendapat support penuh dari sang supervisor. Ia pulang dengan langkah yang rasanya ringan sekali. Ingin sekali berteriak ke langit. Kini Nini mengenakan jilbab yang warnanya disesuaikan dengan seragam kerja. Menariknya, konon langkahnya itu kemudian banyak diikuti oleh beberapa muslimah yang selama ini bersembunyi dari persembunyiannya. Dan seperti biasanya, teman dan sahabat yang biasa pergi ke disko atau berkumpul untuk bersenang-senang, mereka satu persatu menjauhi Nini. Diludahi. Suatu hari seorang wanita namanya Jennifer, panggil saja Sister Jane, seorang mu'alaf yang dikenal di depan kedutaan Prancis saat berdemo tentang hijab, diam-diam kami jadi sahabat. Suatu hari melalui saluran telepon yang bercerita tentang keyakinannya. Temanku Anissa, asal Barbados yang juga mu'alaf, mengundangku ke rumahnya di Toti untuk acara perpisahan. Keluarga ini akan berhijrah ke Kairo, ingin mencicipi kehidupan dengan nuansa Islami katanya. Aku dikenalkan dengan teman-temannya yang multibangsa dan warna. Ada yang tulen Inggris, wanita Aljazair berkebangsaan Prancis, Jamaika, Ethiopia, dan negara Nigeria. Unik sekali. Aku tertarik dengan penampilan Joanna Rowntree, muslimah Inggris asli yang mengenakan busana muslim penuh. Mirip abaya, longgar, berwarna abu-abu dengan jilbab berwarna biru muda. Aku menyapa dan memperkenalkan diri. Joanna perempuan Inggris berusia sekitar 26 tahun. Baru saja memeluk agama Islam sekitar 3 tahun. Joanna berprofesi sebagai medical research, bekerja di Guy Hospital, London Bridge. Ia mengalami perjalanan spiritual yang panjang. Alkisah, usai sekolah SMU di Inggris, ia tidak langsung ke universitas tapi memutuskan untuk melanglang buana. Dia percaya bahwa merantau bisa memperluas cakrawala. A travel can broaden your mind, ujarnya. Ia pun mendaftarkan diri untuk jadi volunteer dengan British Council. Mengajar bahasa Inggris, ya, adalah salah satu cara untuk keluar negeri. Suatu hari saat istirahat, murid-murid selalu mendatanginya. Biasanya mereka selalu datang menyampaikan salam. Suatu hari, upaya mereka menyodorkan buku kecil dan tipis. Miss, kenal dengan Nabi Muhammad Rasulullah kami nggak? Tanya salah satu mereka. Mereka berdesakan dan masing-masing ingin dapat perhatian. Siapa tuh Muhammad? Saya tidak tahu. Dengan sabar Joanna menjawab pertanyaan mereka. Ini Miss, baca buku ini. Di sini ada loh sejarah tentang Nabi kami Muhammad. Ujar mereka mengadai buku kecil tentang Rasulullah SAW pada Joanna. Karena menggunakan bahasa Melayu, rupanya Joanna kurang memahami. Ia akhirnya menolak dengan lembut agar anak-anak tidak tersinggung. Joanna sangat menghargai pemberian itu, seakan dia diberi perhatian khusus oleh anak-anak. Dia sangat terharu. Sejak itulah Joanna tertarik dengan Islam. Ia menyempatkan diri ke toko buku saat Joanna berada di Kuala Lumpur. Pesan anak-anak itu cukup membekas di hatinya. Ternyata banyak sekali buku-buku tentang Islam yang berbahasa Inggris. Joanna membeli kamus Inggris Melayu yang kecil. Pikirnya pasti anak-anak akan senang kalau mereka tahu bahwa ia belajar bahasa Melayu. Sejak itulah Joanna mulai tertarik mengenal Islam hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lain lagi cerita Nini, wanita asal Indonesia yang juga residen atau pemukim yang bersuamikan Inggris. Ini mempunyai cerita unik. Karyawati di sebuah department store ini cukup lama tinggal di sini, ya sekitar 10 tahun lebih lah. Dulunya ia seorang penari, rumah dan lincah, temannya di mana-mana. Setelah gabung dengan sebuah pengajian student Indonesia di kota London, ia menemukan sesuatu. Mengaku merasa bahagia banget berada di lingkungan yang nyaman serta banyak mendapatkan masukan. Suatu hari terjadi perubahan cukup drastis. Nina berkeinginan mengenalkan jilbab, tapi hanya memakainya dari rumah ke tempat pengajian, lalu ke supermarket atau stasiun. Namun sampai di tempat bekerja ia lepas. Ada selaksa perasaan berdosa, namun Nina tengah menumpuk keberanian. Setiap ia datang ke pengajian, sering sang kain berbentuk segitiga itu melorot dan jatuh ke pundaknya. Suatu hari saya menegurnya, "Mana penitinya, Nin? Wow, kok malah cantik seperti ini sih? Lihat tuh di kaca, kecantikanmu malah menyeruak," ujarku meyakinkan. Memang betul, ia tampak lebih cantik dan anggun. Ia tersenyum malu campur bangga.
Jika belum berani full time, cobalah part time dulu. Biasakan dulu supaya kita bisa pede alias percaya diri dan orang-orang sekitar kita tidak kaget. Begitu nasihatku. Ia melakukan pengamatan diam-diam. Ia mencari tahu berapa banyak jumlah muslimah di tempatnya bekerja. Ia kaget, ternyata jumlahnya cukup banyak. Akhirnya setiap ke pengajian ia sibuk membahas dan bercerita tentang jilbabnya. Nini akhirnya mulai terobsesi dengan jilbab. Ia bahkan meminta saran kapan ia bisa memulai mengenakan ke tempat kerja. Suatu ketika Nini mengambil day off. Nina mengajak teman-temannya untuk minum kopi. Tentu dia mengenakan jilbab. Pada saat hendak pulang, tiba-tiba dia membelok ke tempat ia bekerja untuk sekedar menyampaikan hello kepada teman-teman kerjanya. Rupanya dia lupa kalau mengenakan jilbab. Tentu saja semuanya temannya terkejut. Kebetulan sang supervisor yang muslim sedang berada di situ. Oh, I don't know you wear hijab nih, tegurnya. Dia jadi tersipu malu sambil mengatakan bahwa ia mengenakan jilbab. Why don't you wear it to work? Really? I wear hijab to work? Seolah tak percaya mendengar tawaran nilai saat exciting itu. Well, of course you can. I will talk to my manager and I'm sure you have the right in this country. Jawabnya meyakinkan. Tak terbayang rasa gembira di hati Nini hari itu. Ia mendapat support penuh dari sang supervisor. Ia pulang dengan langkah yang rasanya ringan sekali. Ingin sekali ia berteriak ke langit. Kini Nini mengenakan jilbab yang warnanya disesuaikan dengan seragam kerja. Menariknya, konon langkahnya itu kemudian banyak diikuti oleh beberapa muslimah yang selama ini bersembunyi dari persembunyiannya. Dan seperti biasanya, teman dan sahabat yang biasa pergi ke disko atau berkumpul untuk bersenang-senang, mereka satu persatu menjauhi Nini. Diludahi. Suatu hari seorang wanita namanya Jennifer, panggil saja Sister Jane, seorang mu'alaf yang dikenal di depan kedutaan Prancis saat berdemo tentang hijab, diam-diam kami menjadi sahabat. Suatu hari melalui saluran telepon yang bercerita tentang keyakinannya.